Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channelnya para guru Indonesia, channel Guru Abad 21. Oke, Bapak Ibu, di video kali ini ada berita baik nih untuk rekan-rekan guru, dan ini menjadi kesempatan nih karena ini tidak dibuka setiap saat Bapak Ibu ya. Kita tuh poin ke pembahasannya. Nah Bapak Ibu, dalam waktu sampai 6 Maret itu batas pengajuan untuk UKKJ dan UKPJL. Nah, apa itu Bapak Ibu? Kita baca sama-sama. Jadi sekarang guru itu ada namanya uji kompetensi Bapak Ibu ya. Apa itu uji kompetensi? Merupakan proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural dari pegawai ASN pada jabatan fungsional guru, pabong belajar, pengawas sekolah, dan penili. Ya, jadi uji kompetensi ini ruang lingkupnya ada dua. Ada yang namanya kenaikan jabatan bagi jabatan fungsional guru, ada yang namanya ujian kompetensi perpindahan dari jabatan lain ke jabatan fungsional guru. Jadi UKKJ itu adalah uji kompetensi kenaikan jabatan. Kalau UKPJL, uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain ya ke dalam jabatan fungsional guru, pamong belajar, pengawas atau penilik Bapak Ibu. Nah, jadi ada istilahnya UKOM. Nah, kemarin-kemarin kan kita kenalnya UKOM ini untuk kesehatan ya. Nah, sekarang ini sudah ada juga untuk guru. Jadi Bapak Ibu untuk kenaikan pangkat, kenaikan jabatan ya, itu sekarang ada namanya UKOM, uji kompetensi. Nah, untuk periode pelaksanaan UKKJ, ujian kenaikan jabatan tadi ya, kenaikan jabatan, uji kompetensi kenaikan jabatan itu dalam 1 tahun itu dilaksanakan 3 kali Bapak Ibu ya ujiannya. April, Agustus, November. Sementara untuk perpindahan jabatan ke jabatan fungsional ya, itu Mei dan Juni. Dia 2 kali Bapak Ibu. Nah, khusus Bapak Ibu yang sudah menjadi guru, untuk naik jabatan atau naik pangkat, ya naik pangkat dalam hal ini, bukan jabatan dalam artian dari guru ke kepala sekolah, bukan Bapak Ibu ya. Kenaikan jabatan dimaksud di sini jabatan ASN ya, seperti itu atau pangkat sederhananya. Ya, itu dilaksanakan 3 kali, April, Agustus, dan November. Nah, sebelum April ini Bapak Ibu, ada proses yang harus dilalui. Nah, ini tahapan-tahapannya Bapak Ibu ya kami jelaskan, harap disimak sampai tuntas supaya teman-teman guru ASN ini sudah paham, ada gambaran nih. Bagi Bapak Ibu yang belum waktunya untuk kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat, Bapak Ibu perlu memahami sejak dini supaya ketika waktunya nanti tiba, Bapak Ibu sudah ada gambaran, oh seperti ini prosesnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi lini masa uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan guru itu untuk 2024 dimulai dengan pengusulan pada tanggal 28 Februari sampai 6 Maret 2024. Jadi pengusulan dulu Bapak Ibu. Pengusulan paling lambat 6 Maret. Nah, mulai tanggal 28 sampai 6 Maret. Mulai hari ini Bapak Ibu. Mulai hari ini sampai 6 Maret. Pengusulannya itu prosesnya seperti apa? Ya, pengusulan data calon peserta dilakukan oleh Dinas Pendidikan melalui SIM PKB. Jadi komunikasi ke Dinas Pendidikan untuk pengajuan. Kalau misalnya angka kreditnya dirasa sudah cukup Bapak Ibu untuk kenaikan jabatan seperti itu. Nah, setelah itu, proses setelah pengusulan adalah pendaftaran. Itu tanggal 4 sampai 15 Maret. Peserta yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan melakukan pendaftaran secara mandiri melalui SIM PKB termasuk upload berkas pendukung. Jadi Bapak Ibu nanti diusulkan oleh dinas, kemudian secara mandiri Bapak Ibu akan unggah dokumen-dokumennya. Seperti itu. Nanti kita lihat apa saja dokumen-dokumennya ya. Nah, tahap ketiga adalah verifikasi. Verifikasi pertama. Verifikasi dan validasi berkas oleh tim uji kompetensi. Itu mulai tanggal 9 sampai 22 Maret. Selanjutnya, ada kesempatan Bapak Ibu untuk perbaikan. Kalau misalnya berkas setelah diverifikasi pertama ada yang kurang, itu diberikan kesempatan perbaikan tanggal 22 sampai 27 Maret. Itu dilakukan secara mandiri ya oleh peserta sesuai hasil verbal. Baru setelah diajukan kembali, nanti akan ada verifikasi kembali nih. Kan Bapak Ibu tidak lolos verifikasi pertama, diperbaiki, lalu akan diverifikasi kembali oleh tim uji kompetensi pada tanggal 28 Maret sampai 3 April. Nah, berikutnya setelah diverifikasi dan dinyatakan oke, berkasnya lengkap,
Itu pengumuman dan penjadwalan dilakukan pada tanggal 23 April, Bapak Ibu. Nah, pengumuman dan penjadwalan. Pengumuman peserta yang lulus verifikasi dan validasi. Peserta dapat melihat jadwal tes yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya ada fase coaching klinik. Ini menariknya karena ada coachingnya, yaitu sesi penyampaian informasi terkait pelaksanaan tes, tahapan, dan aturan yang berlaku, Bapak Ibu. Jadi ada coachingnya dulu. Jadi Bapak Ibu yang belum paham atau setengah paham, tidak perlu khawatir karena setelah diumumkan dan dijadwalkan Bapak Ibu masuk peserta, maka akan diberikan coachingnya atau pendampingannya, seperti itu. Nah, berikutnya di tahap ke-8 baru pelaksanaan tesnya. Mulai 29 April kan tadi memang tahap pertama 3 kali ya, 1 tahun termasuk dalam ini bulan April. 28 April sampai 28 Mei. Itu pelaksanaan tes berupa SJT, studi kasus, simulasi coaching, dan wawancara secara daring. Jadi tesnya ada SJT, studi kasus, simulasi coaching, dan wawancara secara daring. Kemudian dilakukan pengolahan data oleh Ditjen GTK. Terakhir, pengumuman kelulusan dilakukan pada 3-4 Juni, Bapak Ibu. Nah, ini tahapan-tahapan untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional guru. Yang menarik di sini Bapak Ibu pelaksanaan tesnya, karena tesnya ternyata kalau kita lihat ada beberapa jenis ya. SJT, studi kasus, simulasi coaching, dan wawancara secara daring. Kita lihat nanti, ini kami juga belum mendalami lebih lanjut, apakah memang ini harus dilalui semuanya atau bagaimana. Kita akan bahas di video berikutnya, kami akan melakukan proses pendalaman dulu, ya terkait bagaimana bentuk tesnya ini seperti apa. Kita akan bahas satu persatu bentuk tesnya Bapak Ibu ya. Hari ini di video ini kami menyampaikan lini masanya, menyampaikan perkenalannya kepada Bapak Ibu yang belum paham mungkin ya terkait uji kompetensi untuk guru ini Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ini untuk uji kompetensi kenaikan jabatan jenjang pengawas sekolah ya Bapak Ibu yang pengawas, ini bisa dilihat ya jadwalnya. Kami tidak perlu bacakan satu-satu, Bapak Ibu bisa simak dari tahap 1 sampai tahap 10. Kemudian ini lini masa untuk perpindahan jabatan fungsional guru ke jabatan fungsional pengawas. Jadi Bapak Ibu yang dari guru misalnya diangkat jadi pengawas itu tidak bisa serta-merta, harus ada UKOM-nya dulu, uji kompetensinya. Nah, ini tahapannya Bapak Ibu ya. Dari 11 Maret sampai 29 Mei ini kami tampilkan, silahkan di screenshot, boleh di post lalu dibaca tahapannya. Nah, ini 3 tahapan. Sekarang kan banyak teman-teman yang sudah lulus guru penggerak dan di kabupaten kotanya atau di provinsinya itu butuh pengawas. Nah, biasanya uji guru-guru penggerak ini akan dipromosikan menjadi pengawas. Nah, ini jadwalnya untuk UKOM-nya Bapak Ibu tadi ya, seperti itu Bapak Ibu. Ini ya, oke Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa mengunjungi website ini. Ini website resmi dari Kementerian Pendidikan. Situsnya seperti ini, ujikompetensi.kemdikbud.go.id. Ketik saja di Google ujikompetensi.kemdikbud.go.id. Nanti akan muncul Bapak Ibu, silakan dibaca. Ada unduhan di sini juga Bapak Ibu, dokumen-dokumen atau informasi lebih lanjut. Ada juga frequently answered question, FAQ-nya ya, FAQ-nya, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa nanti unduh di sini. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan. Iya. Nanti Bapak Ibu bisa dalami lebih lanjut di sini Bapak Ibu ya. Oke, kita jumpa di next video Bapak Ibu. Selamat persiapan bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan UKOM tahun 2024 ini Bapak Ibu. Semoga sukses di UKOM-nya. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.